mereka semua melihatku seperti itu? Memangnya apa bercinta aku? Kami sudah ratusan tahun tidak melihat pengembara udara. Kami mengira mereka sudah punah sampai cucu-cucuku menemukanmu. Punah. Eng, ini nenekku. Panggil aku Grand. Apa ini senjata? Benda ini mana bisa dipakai untuk menusuk? Itu bukan untuk menusuk, tapi untuk mengendalikan udara. Tipuan sihir, lakukan lagi. Ini adalah pengendali udara. Ini bisa membantuku mengendalikan udara di sekitar layang-layang dan terbang. Terakhir aku membaca, manusia tidak bisa terbang. Lihat saja ini. Astaga. Menakjubkan. Hah? Menara pengawasku. Tadi itu benar-benar hebat. Hebat. Kau pengendali udara, Katara pengendali air. Berdua kalian bisa menghabiskan waktu bersama. Kau pengendali air. Iya, begitulah, tapi belum sempurna. Ya, cukup main-mainnya. Ayo Katara, kau masih ada tugas. Nenek tahu, dia itu sangat nyata. Akhirnya aku menemukan pengendali yang bisa mengajariku. Katara, kau jangan terlalu berharap pada anak itu. Tapi dia istimewa, Nek. Aku yakin. Aku merasakan dia itu penuh dengan kebijaksanaan. Lihat, lidahku melempar di tongkat. Lagi. Bukan. Kekuatan dari pengendalian api berasal dari nafas. Bukan dari otot. Nafas menjadi energi dalam tubuh. Energi menembus tubuhmu. Jadi api. Perbaiki kali ini. Cukup. Aku sudah belajar itu seharian. Ajari aku jurus yang lainnya. Aku lebih dari siap. Bukan, kau tidak sabar. Kau belum menguasai teknik dasarnya. Lakukan lagi. Peramal pernah mengatakan kalau Avatar adalah pengembara udara yang terakhir. Usianya pasti sudah ratusan tahun sekarang ini. Dia punya kemampuan menguasai keempat elemen. Aku butuh lebih dari pengendalian api untuk mengalahkannya. Kau harus mengajariku jurus yang lebih tinggi lagi, Paman. Baiklah. Tapi yang pertama, aku harus habiskan bebek bangkangku. Ini gerakan dasar, tapi perlu sebulan bagiku untuk menguasainya. Jadi jangan frustasi kalau kau tidak bisa menguasainya. Dorong dan tarik air seperti ini. Kuncinya adalah melakukan gerakan tangan yang benar. Seperti ini. Itu hampir benar. Kalau terus berlatih, aku yakin kau bisa. Hei, aku sudah bisa. Wow, kau bisa menguasainya dalam waktu singkat. Perlu 2 bulan bagiku untuk menguasai itu. Iya, kau kan temukan jurus itu sendiri. Aku beruntung punya guru yang hebat. Terima kasih. Lalu selanjutnya apa? Ini jurus yang paling sulit. Aku menyebutnya memecah air. Lebih sulit dari kelihatannya, jadi jangan kecewa. Bagus sekali, tapi sebenarnya ada gerakan yang tidak penting. Maaf, jangan berhenti sekarang. Ayo lanjutkan lagi. Aku juga menemukan jurus yang lain. Tapi itu sangat sulit. Aku bahkan belum bisa menguasainya. Idenya adalah untuk menciptakan gelombang raksasa yang dahsyat. Jadi seperti ini. Aku harus pertahankan jurus itu. Apalagi yang kau punya? Untuk hari ini latihan sudah cukup. Ya benar, karena kau telah membuat persediaan kita terdorong ke sungai. Maaf. Aku yakin kita masih bisa gantikan semua barang itu. Hidupku sudah sulit dan kau hanya seorang pengembara udara. Aku ingin mempelajari jurus ini dulu, selanjutnya milikmu. Ini, tolong pegangkan. Pemecahan air tunggal. Sepertinya bagus. Apanya yang lucu? Maaf, kau
kau pantas mendapatkannya. Kau telah dikerjai, dia hanya tertarik untuk belajar sendiri. Eng akan mempelajarinya begitu aku bisa menguasainya. Kenapa aku dapat jurus yang bodoh? Kau pasti bisa. Kau tinggal menggerakkan tanganmu ke atas. Selesai. Kau tahu, kunci pengendalian adalah... Bisa kau tutup mulutmu itu? Percaya atau tidak, ucapan bijakmu itu terkadang terlalu tua. Kalau begitu, buang saja gulungan itu sampai kau benar-benar diberkahi. Apa? Astaga, Eng. Aku menyesal sekali. Aku tidak tahu apa yang merasukiku. Tapi kau tahu kan, itu tidak akan terjadi lagi. Ini milikmu. Aku tidak mau mengusiknya lagi. Tidak apa-apa, Katara. Bagaimana dengan Momo? Dia korban yang sebenarnya di sini. Maafkan aku, Momo. Dan bagaimana denganku? Ada saat kau... Sudah cukup minta maafnya. Aku melayani pria itu lebih dari seorang manusia. Dia nyata namanya Zonjon, si pembelot. Dia jenderal di negara api. Oh, jenderal atau admiral ya? Dia membelot dan lari. Kami mengerti. Ya, jauh di sana. Tapi dia tidak bisa menahan kemarahannya. Dia orang pertama yang meninggalkan pasukan dan tetap hidup. Aku yang kedua. Tapi kau tidak akan menjadi legenda. Zonjon adalah si jenius pengendali api. Ada yang bilang dia gila. Sebenarnya tidak. Hanya kurang pencerahan. Maksudmu ada pengembara api yang tidak ada di lingkungan api? Kita harus menemuinya. Dia bisa melatihku. Kita tidak akan mencari pengembara api yang gila. Dia tidak gila. Dia jenius. Dan dia orang yang tepat untuk melatih Avatar. Itu sebabnya aku ikuti kalian ke sini. Terima kasih atas bantuannya. Tapi besok pagi kami harus berangkat ke Kutub Utara. Saka, mungkin hanya ini kesempatanku untuk bertemu pengendali api yang hebat. Dia pasti akan bersedia mengajariku. Tidak akan ada yang terluka. Itu juga yang kau katakan saat festival. Kenapa tidak seorang pun yang mendengarkanku? Hah? Jangan bergerak. Apa yang terjadi? Aku bisa bertemu Song-Song kan? Dia tidak mau bertemu denganmu. Dia sangat marah karena kau kemari. Sebaiknya kau pergi. Akhirnya, tunjukkan jalannya. Kenapa dia tidak mau bertemu aku? Dia bilang kau belum siap. Kau belum ahli dalam mengendalikan air dan bumi. Tunggu, bagaimana dia bisa tahu? Dia melihatmu saat memasuki wilayah ini. Dia bisa tahu. Aku tetap akan pergi. Keluar. Guru, aku ingin belajar pengendalian api. Hanya orang-orang bodoh yang ingin mempelajari kehancuran. Aku Avatar. Takdirku adalah... Takdir? Tahu apa anak kecil tentang takdir? Jika seekor ikan hidup di dalam sungai, apa ia tahu takdir sungai itu? Tidak. Dia hanya berenang mengikuti, tidak terkontrol, hanya mengikuti arus. Tapi dia tidak bisa melihat akhirnya dan tidak bisa punya pilihan. Baiklah. Tapi bukankah tugas Avatar menguasai semua ilmu pengendalian? Untuk menjadi ahli di ilmu pengendalian, kau harus ahli dulu di bidang ilmunya. Tapi kau tidak tertarik tentang ini. Jadi aku juga tidak tertarik padamu. Sekarang, pergi. Tolonglah, aku harus belajar. Ini satu-satunya kesempatan untukku. Apa kau tuli? Bagaimana aku bisa mengajarimu jika kau tidak mau mendengar? Sebelum belajar pengendalian air, kau harus belajar tentang air dan bumi. Air itu dingin dan mengalir. Bumi mantap dan stabil. Tapi api itu hidup. Dia bernapas. Dia tumbuh. Tanpa penjelajah, sebuah batu tidak akan pecah dengan sendirinya. Tapi api akan menyebar dan menghancurkan apapun yang ada di depannya. Jika kau lemah, itu takdir namanya. Kau pikir aku lemah? Oh, tidak, maafkan aku. Bukan begitu maksudku. Aku sudah kuasai elemen itu 1000 kali di 1000 kehidupan. Sekarang aku harus melakukannya lagi. Kau akan mengajarkan pada Avatar pengendalian api. Iya, baiklah. Akan kuajari kau. Benarkah? Hebat! Lebarkan kuda-kudamu. Lebih lebar. Tekuk lututmu. Sekarang konsentrasi. Bagus, bagus. Tunggu, terus apa lagi? Diam.
Bicara bukanlah konsentrasi. Lihat temanmu, apa dia bicara. Bahkan rusa tua di sana juga konsentrasi dengan yang dilakukannya. Hei, Tapi apa yang kupelajari? Rasakan panasnya matahari. Dia merupakan sumber api. Dia punya keseimbangan dengan alam. Mengerti kau? Lalu kapan aku bisa membuat api? Konsentrasi! Apa kita cukup bagus untuk bisa membuat semburan api? Tidak ada api. Apa? Kekuatan pengendalian api datang dari nafasmu. Itu sebabnya kau harus ahli mengendalikan nafasmu. Kau membawaku kemari untuk bernafas. Siapkan kuda-kudamu. Lebih lebar. Kau kan tidak melihatku. Lebih lebar. Sekarang hiruplah lewat hidung dan keluarkan lewat mulut. Tanpa bicara. Bagus. Teruskan. Apa yang kau lakukan di sini? Aku tidak menyuruhmu berhenti. Aku sudah bernafas berjam-jam. Kau ingin berhenti bernafas? Aku ingin kau berhenti membuang waktuku. Aku sudah tahu cara bernafas dan merasakan matahari. Aku ingin tahu cara menembak dengan api dari jariku. Aku sudah merasa kau tidak punya keinginan untuk menuangkan kemampuanmu. Ini berkaitan dengan kekuatan api. Bagaimana dia dapat menghancurkan dan menyapu habis semua yang ada di depannya. Api adalah hal yang mengerikan untuk ditantang. Sifatnya selalu menghabiskan dan menghancurkan apapun yang ada di sekelilingnya. Pelajari dengan benar, atau akan berisiko menghancurkan dirimu dan semua yang kau cintai. Aku sudah pikirkan apa yang kau katakan. Akan kucoba lebih sabar lagi. Kita akan berlatih dengan api sekarang. Oh yeah! Maksudku, ayo kita mulai. Konsentrasi pada apinya. Aku ingin kau simpan ini untuk mencarikan hubungannya selama yang kau bisa. Guru, ada masalah serius. Ada apa? Konsentrasi pada daunnya. Ini adalah perintah terburuk dalam pelajaran pengendalian api. Dia tinggalkan aku berjam-jam untuk konsentrasi bernafas. Aku yakin alasannya bagus. Tapi aku kan sudah siap melakukannya. Aku berhasil membuat api. Eng, itu bagus. Tapi kau harus pelan-pelan. Hati-hati. Wow, itu baru pengendalian api. Eng, kau akan melukai dirimu. Aku ingin tahu cara akrobatik melakukannya. Katara, maafkan aku. Katara, ada apa? Apa yang kau lakukan? Ini kecelakaan. Aku hanya Katara, maafkan. Sudah aku bilang jangan main-main dengan ini. Lihat yang kau lakukan, kau membakar adikku. Guru Paku, ini murid baru, Avatar. Jangan karena kau akan menyelamatkan dunia, kau mendapat perlakuan khusus. Aku dan temanku tidak sabar untuk mulai. Setelah beberapa hari bersantai, Kalau kau ingin bersantai, silakan pergi ke pulau tropis. Jika tidak, kita akan bertemu saat matahari terbit. Selamat malam. Aku menunggu ini seumur hidupku. Akhirnya aku bisa belajar pada guru pengendali air. selamat pagi, Guru Paku. Oh, cepatlah. Aku sudah tidak bisa berkonsentrasi lagi. Ini temanku, Katara, yang kuceritakan kemarin. Maaf, aku pikir ada kesalahpahaman di sini. Kau tidak bilang kalau temanmu itu seorang gadis. Di suku kami, wanita dilarang mempelajari pengendali air. Apa maksudmu tidak bisa mengajari aku?
sini wanita mempelajari pengendali air untuk pengobatan. Aku yakin dengan senang hati dia mau mengajarkanmu, apalagi dengan tingkahmu itu. Aku tidak mau menyembuhkan, aku mau berkelahi. Aku bisa lihat itu, tapi suku kami mempunyai kebiasaan, peraturan. Peraturan kalian payah. Ya, kau tidak adil. Kalau kau tidak menerima Katara, maka Maka apa? aku tidak mau belajar darimu. Selamat bersenang-senang. Aku yakin kau akan mendapat pekerjaan yang bagus. Tunggu, Eng tidak bermaksud begitu. Kau tidak bisa melakukan ini karena aku. Kau harus belajar dari guru Paku, walaupun dia menyebalkan. Berarti kita sudah bisa mulai. Hai, Anda Yukata. Kau kesini untuk jadi muridku? Iya benar. Selamat datang, selamat datang. Kau hanya memutar-mutar air, tapi kau tidak merasakan gerakannya. Aku sedang mencobanya. Mungkin gerakan itu terlalu sulit untukmu. Bagaimana kalau kita coba yang mudah? Terima kasih untuk pelajarannya. Siapa laki-laki yang beruntung? Apa? Yang memberimu kalung itu? Kau akan menikah, kan? Tidak, kurasa aku belum siap untuk itu. Nenekku yang memberikan kalung ini pada ibuku, dan ibuku memberikannya padaku. Aku mengenali ukirannya, tapi aku tidak menyadari sebelumnya. Kau memang mirip sekali dengan Kana. Tunggu, bagaimana kau tahu nama nenekku? Saat aku seumurmu, aku berteman dengannya. Dia dilahirkan di sini, di suku utara. Nenek tidak pernah bercerita. Nenekmu menikah dengan orang yang sudah dipilihkan untuknya. Orang itulah yang mengukir kalungmu. Kalau nenek sudah bertunangan, kenapa nenek harus pergi? Aku tidak tahu. Itu jadi misteri bagiku. Dia pergi tanpa kata-kata berpisah. Tuan Paku mengajarkan gerakan ini adalah tentang tenggelam dan melayang. Aku bisa. Itu luar biasa. Itu bukan aku. Aku hanya mengajarkan Katara beberapa jurus. Kau tidak menghormati aku, ajaranku dan seluruh kebudayaanku. Maafkan aku. Kau tidak diterima lagi sebagai muridku. Tidak buruk, bagus. Teruslah berlatih, kau pasti bisa menguasainya. Hai Katara. Apa yang kau lakukan? Matahari sudah tinggi. Kau terlambat. Senang kau ada di sini. Aku juga. Usaha yang bagus, Konsepenggu. Beberapa tahun lagi mungkin kau akan siap untuk membekukan ombak. Apa ada yang mau bertanding dengan Katara? Tidak. Katara, kau maju lebih cepat dari saat aku latih dulu. Kemampuanmu menunjukkan kebulatan tekad dan kerja keras. Kau dapat mencapai apapun. Bakatmu saja tidaklah cukup, Eng. Eng, Iya, ada apa guru? apa kau siap untuk berlatih tanding? Kau hanya bermain saja dengan peliharaanmu. Kurasa kau sudah menjadi ahli dalam mengendalikan air. Aku tidak akan bilang ahli, tapi coba lihat ini ya. Aku putuskan untuk pergi ke Kutub Selatan. Penyembuh dan pengendali air yang lain akan bergabung. Sudah saatnya kita membangun ulang sistem kita. Bagaimana dengan Eng? Dia masih harus belajar mengendalikan air. Baiklah, kalau begitu dia harus mulai memanggilmu Guru Katara. Patung, mana dagingnya? Sebenarnya siapa mereka? Aku tidak yakin. Sepertinya aku kenal mereka.
Lihat, yang itu pengendali udara. Yang ini pengendali air. Mereka berdiri di sebuah pola. Udara, air, tanah, dan api. Itu lingkaran avatar. Tentu saja, mereka avatar. Mereka adalah kehidupan masa lalumu, Eng. Wow, banyak sekali. Masa lalu. Katara, kamu mempercayai hal itu? Itu benar. Saat avatar meninggal, dia akan reinkarnasi ke dalam lingkaran berikutnya. Sudah. Siapa dia? Itu avatar Roko. Avatar sebelum aku. Kau pengendali api. Pantas saja aku tidak mempercayaimu saat pertama bertemu. Tidak ada tulisannya. Bagaimana kau tahu namanya? Aku tidak yakin. Aku mengetahuinya begitu saja. Kau semakin aneh saja. Pengendali api. Kalian yang berisik. Kau yang berisik. Hei, kembali. Keluarlah, dia tidak akan mengganggumu lagi. Ayo. Oh, pengendali api. Mereka ke sini. Gyatso. Hai, Eng. Sudah kau dapatkan makan malamku? Eng, aku tidak serius dengan makan malam lembutmu. Paham? Oh, astaga. Ayo, Eng. Semua akan baik. Ayo kita pergi dari sini. Segera sampaikan pada Raja Api bahwa Avatar telah kembali. Eng, ayo hentikan itu. Au! Apa yang terjadi? Dia menemukan mayat pengendali api yang membunuh Gyatso. Tidak, ini pasti kekuatan avatar. Dia pasti yang memicunya. Aku akan ke sana untuk menenangkannya. Sebaiknya cepat sebelum dia menghancurkan seluruh pegunungan. Tadi itu apa? Entahlah. Saatnya melanjutkan perjalanan. Atau mungkin kita bisa berhenti sejenak. Kalian harus menjelaskan sesuatu. Kalau kalian tidak menjawab pertanyaan kami akan lemparkan kembali kalian ke laut bersama Unagi. Tunjukkan diri kalian, pengecut. Siapa kalian? Mana pria yang menangkap kami? Tidak ada pria di sini. Kami yang menangkap kalian. Sekarang katakan, siapa kalian dan apa yang kalian lakukan di sini? Tunggu dulu, mana mungkin wanita yang menangkap kami? Sekelompok wanita, ha? Unagi akan makan enak malam ini. Jangan sakiti dia. Dia bercanda. Kakakku ini memang sangat bodoh. Ini salahku. Maaf kami kemari dan mencoba menaiki koi raksasa. Bagaimana kami tahu kalian bukan mata-mata negara api? Kyoshi tidak terlibat perang sejauh ini, dan kami ingin tetap begitu. Pulau ini namanya Kyoshi. Aku kenal Kyoshi. Bagaimana kau kenal dia? Avatar Kyoshi lahir di sini 400 tahun yang lalu, dan dia sudah meninggal berabad-abad silam. Dasar pembual. Aku kenal karena aku adalah avatar. Itu mustahil. Avatar terakhir adalah pengendali udara yang menghilang 100 tahun lalu. Itulah aku. Lemparkan penipu ini pada Unagi. Gunakan jurus udaramu. Ini tidak bisa dipercaya. Wah, ternyata benar.
Avatar. Sekarang coba lihat ini. Nah. Hei, apa yang kau lakukan? Aku tidak mengerti. Ini kan hanya patung Roku. Apa itu yang ingin dibicarakan Roku padaku? Sebuah komen. Kapan aku bisa bicara dengannya? Itu kalender. Cahaya itu mengenai Roku saat masa titik balik matahari. Jadi saat itu aku baru bisa bicara dengannya. Tapi aku tidak bisa menunggu selama itu. Aku harus selamatkan Saka sekarang. Avatar Roku pernah bilang kuil ini sebagai rumah. Ia bangun jalan rahasia ini ke magma. Kau kenal Avatar Roku? Tidak, tapi kakek buyutku mengenalnya. Para guru api banyak yang mengenalnya lama sebelum aku. Kami semua punya hubungan spiritual yang kuat dengan tempat ini. Karena itu kau tahu aku datang. Beberapa minggu lalu, hal yang menakjubkan terjadi. Patung Avatar Roku, matanya mulai bercahaya. Itu saat kita berada di kuil udara. Mata Avatar Roku juga bercahaya di sana. Saat itu, kami tahu kau kembali ke dunia. Kalau ini kuil Avatar, kenapa guru itu menyerangku? Keadaan berubah. Di masa lalu kami hanya setia pada Avatar. Saat Roku meninggal, para guru tidak sabar untuk menunggu Avatar yang baru kembali. Tapi dia tidak pernah datang. Mereka menungguku. Jangan bersedih, kau hanya terlambat 100 tahun. Mereka bimbang Avatar akan kembali. Saat Raja Api memulai peperangan, kakekku dan para guru lainnya dipaksa untuk mengikutinya. Aku tidak pernah mau melayani Raja Api. Saat aku tahu kau akan datang, aku tahu aku harus mengkhianati para guru lain. Terima kasih telah membantuku. Kita akan menaiki tangga ini menuju ruang suci. Begitu kau masuk ke dalamnya, tunggu sampai cahaya menyinari mata patung Avatar Roku. Setelah itu, kau baru bisa bicara dengannya. Oh, tidak. Sayu, ada apa? Pintu ruang suci tertutup. Tidak bisakah kau membuka dengan kekuatanmu seperti kau membuka pintu yang lain? Tidak. Hanya Avatar berkekuatan penuhlah yang bisa membuka pintu ini. Jika tidak, para guru harus membuka pintu ini bersama-sama dengan 5 bola api secara simultan. 5 bola api ya? Kurasa aku bisa menolongmu. Cahaya menyinari patung dan aku akan bicara dengan Roku. Kenapa belum terjadi apa-apa? Kenapa tidak terbuka? Pintunya masih tertutup. Pasti karena cahaya itu. Avatar Roku tidak menginginkan kita ke dalam. Kenapa tidak terjadi apa-apa? Aku harus berbuat apa? Yang ku tahu hanya mengendalikan udara. Avatar Roku, ayolah bicara denganku.